Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam dulu kiri kanannya, katakan Tuhan memberkatimu hari ini. Haleluya. Sudah siap berperang? Haleluya. Ya, berperang secara rohani, ya, bukan berperang secara fisik, tapi berperang secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang perlengkapan rohani dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, maka mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita akan buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita akan baca. Kita akan baca dulu ayat ke-10, kita baca bersama-sama. Ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Mari kita berdiri semuanya. Sudah ketemu semuanya? Kita akan baca Efesus 6 ayat ke-10. 1, 2, 3. Perlengkapan rohani. Akhirnya sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita lihat ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalimat hendaklah kamu kuat di sini sesungguhnya Rasul Paulus tahu kehidupan manusia itu memiliki kelemahan. Setiap manusia, seluruh manusia memiliki kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Dan itulah dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena kelemahan tubuh kita itu tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara rohani. Karena tubuh kita yang penuh kelemahan ini tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara rohani. Maka dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita lihat ayat ini berbicara tentang bahwa sesungguhnya dimanapun kita berada hendak kuat. Situasi kondisi yang akan terjadi dalam dunia ini mengajarkan kepada kita hendaklah kita kuat. Kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat secara fisik, bukan kuat secara jasmani, namun kuat di dalam Tuhan. Ada orang yang sudah lemah fisiknya, namun tetap dia berharap dan tetap dia kuat di dalam Tuhan, imannya kuat. Jadi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah berbicara tentang rohani. Berbicara tentang rohani, makanya perlengkapan rohani. Ayat 11 di sini katakan hendak kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan kalimat ini dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa seluruh
perlengkapan Allah. Kalimat seluruh ini bukan berarti ada yang kita suka, ada yang tidak. Oh, inilah yang cocok sama aku, ini tidak. Tetapi semuanya. Makanya dikatakan kenapa seluruh perlengkapan. Kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Apa-apa saja itu perlengkapan-perlengkapan rohani. Ya. Kalau kita lihat nanti ayat-ayat selanjutnya, apa-apa saja itu perlengkapan rohani. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, perhatikan ini dengan baik-baik. Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Maka dalam Yohanes di sana dikatakan, Injil Yohanes, bahwa iblis itu adalah bapa segala pendusta. Tipu muslihat, berdusta, berbohong. Sesungguhnya kekuatan iblis tidak ada lagi di bumi ini. Kekuatannya tidak ada lagi karena apa? Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Haleluya. Sudah menang Yesus di atas kayu salib. Sekarang iblis hanya memiliki tipu muslihat. Bagaimana caranya mengajak, menipu. Namanya juga menipu. Zaman sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan terjadi. Modus cepat kaya, ya. Penipuan-penipuan terjadi. Maka di sana dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa perlengkapan-perlengkapan itu? Kalau tidak kita gunakan perlengkapan-perlengkapan rohani yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, kita akan menjadi makanan empuk, sasaran empuk kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena kita perhatikan, Yesus saja pada waktu dia ada di bumi dalam misi pelayanannya, iblis berusaha menipu dengan cara menawarkan tidak pasti, tidak betul. Dan itulah sebabnya di sini dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ini. Bukankah Adam dan Hawa juga kena tipu di Taman Eden? Kamu akan seperti Allah. Kalimat kamu akan seperti Allah ini membuat hati Hawa dan Adam ini akhirnya tertawa dengan firman Tuhan. Oh, berarti selama ini Tuhan Allah menyembunyikan. Dia sembunyikan kebenaran-kebenaran. Dia sembunyikan sesungguhnya seperti apa itu. Akhirnya dengan perkataan ini, ketika engkau makan, kamu akan sama seperti Allah. Dengan perkataan itu mengundang hati para kedua orang itu, khususnya Hawa dan si Adam. Akhirnya apa? Dia tergoda, dia makan. Apakah seperti Allah? Tidak. Cuma dia dapat melihat dengan mata telanjang. Dia dapat memperhatikan. Sesungguhnya Allah membuat hidup Adam dan Hawa itu mulia di hadapan Tuhan, mulia di Taman Eden itu. Namun pada waktu itu ketika dia tergoda, akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah sudah kemuliaan itu, dan masuklah hidup mereka ke dalam tipuan muslihat iblis. Ketika mereka memakan, apa yang terjadi? Pada waktu itu disitulah Allah berseru memanggil, mencari. Karena mereka sudah hilang dari peredaran Tuhan. Mereka sudah hilang dari
sehingga Tuhan harus mencari di mana mereka. Ibaratnya adalah bagikan tim SAR penyelamat. Yesus atau Tuhan Allah pada waktu itu dia datang mencari. Bukankah Tuhan yang Maha tahu, tetapi Tuhan Allah pada waktu itu dia ingin tahu pengakuan daripada si Hawa dan si Adam ini, apa yang mereka lakukan. Maka dikatakan firman Tuhan, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang tipu muslihat iblis ini adalah berbicara suatu kebohongan yang menggiurkan hati setiap manusia. Dia buat mujizat-mujizat demi menipu hati percaya orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hatinya sudah percaya kepada Tuhan ditipu oleh iblis dengan perbuatan-perbuatan yang sama, namun tidak memiliki kekekalan. Lihat pada waktu nanti kitab Wahyu dikatakan di sana bagaimana pekerjaan antikris itu luar biasa. Pelayanan Yesus di masa 3,5 tahun itu, dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia dapat membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang yang terluka, dia mengusir setan yang ada dalam hidupnya, dia sembuhkan semuanya. Dan itu juga akhirnya di masa 3,5 tahun iblis juga melakukan perkara-perkara itu. Patung yang ada dibuat hidup, seolah-olah mata orang akan tertuju. Wah, dia hebat. Sesungguhnya ingat, kalau sudah di masa 3,5 tahun itu, siapa yang ada di masa 3,5 tahun itu tinggal di masa 3,5 tahun, berarti dia tipis harapan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tipis harapan bersama-sama dengan Kristus. Karena orang yang tertinggal di masa 3,5 tahun itu adalah masa-masa sukar, masa yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Oke, zaman sekarang ini siapa yang kaya mungkin dia masih bisa bertahan. Tetapi di zaman pemerintahan antikris 3,5 tahun, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya rata. Jadi oleh sebab itu tidak bermain-main di masa 3,5 tahun itu. Waktu kita di masa 3,5 tahun itu adalah waktu yang sangat menyeramkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bagaimana di sana maut lari, tidak bisa mati. Orang yang masa di 3,5 tahun itu dia stres hidupnya, dia ingin bunuh diri, bahkan ingin dibunuh orang, bahkan mati tidak bisa. Dalam masa itu ada 5 bulan. Jadi mari saudara-saudara kasih, ingin mati tidak bisa diizinkan hal itu. Tetapi siapapun yang ingin bunuh diri pasti dalam semesta neraka. Ya, siapa tahu ada pihak keluarga kita yang penuh dengan stres. Hari-harinya stres, hidupnya penuh dengan stres. Nasihati dia, jangan sampai engkau bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak ada lagi penebusan di sana, langsung dia masuk neraka. Pengalaman ini diketahui dari seorang hamba Tuhan, Mary Catherine Baxter, yang dia dibawa oleh Tuhan ke surga, ke neraka, dibawa oleh Tuhan sendiri. Dan pengakuan-pengakuan orang yang ada di neraka itu, orang-orang yang ada terpenjara, ya, orang-orang yang sudah khusus dia akan masuk dalam neraka itu, dia mengakui, mengakhiri setiap hidupnya. Mari saudara-saudara kasih hari ini, ya, makanya rajin-rajinlah menghubungi keluarga, beritahu kabar, tanyakan kabar, tanyakan tentang kerohanian mereka.
Jangan tanyakan tentang keuangan terus. Tanyakan kerohanian mereka. Bagaimana hidup mereka. Bagaimana perjalanan rohani mereka. Tipu muslihat iblis itu membawa manusia stres. Tipu muslihat itu membawa manusia kepada depresi. Dan itulah sebabnya tipu muslihat iblis ini ternyata membawa manusia hancur. Dan hari ini kenalilah, ketahuilah tipu muslihat iblis itu. Apa tipu muslihat iblis itu? Menawarkan kita untuk tidak melakukan kebenaran-kebenaran firman. Haleluya. Menawarkan kepada kita untuk tidak melakukan kebenaran. Kita yang sudah rajin beribadah, kita yang sudah datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap hari Minggu datang, tetapi iblis masih mengintai di pintu. Dia terus menawarkan. Dia berupaya untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Upayanya apa? Yaitu menipu kita dengan cara bahwa Tuhan itu tidak ada kuasanya. Maka zaman-zaman sekarang ini praktek-praktek perdukunan ini semakin gencar. Karena apa? Karena orang-orang yang rajin beribadah masih tetap pergi ke sana. Dan bagaimana orang yang tidak pernah beribadah? Jadi hari ini pastikan hidupmu adalah hidup yang betul-betul mempergunakan perlengkapan rohani. Haleluya. Jangan lagi percayai, jangan lagi yakini kekuatan-kekuatan dukun. Jika tetangga sekitarmu adalah mereka yang menggunakan kuasa-kuasa dukun, menggunakan jasa-jasa dukun, engkau harus menjadi pribadi yang berbeda. Jangan. Kalau engkau ikut, ingat, jangan izinkan kaki iblis itu berpijak sedikit kepada kita. Kalau iblis sudah bisa berpijak kepada hidup kita, dia pijakkan kakinya dalam perjalanan rohani kita. Ingat, kakinya dulu baru masuk nanti tubuhnya. Kakinya dulu yang masuk, baru nanti seluruh tubuhnya. Jadi oleh sebab itu hari ini, kalau sudah masuk tubuhnya, seluruhnya dalam hidup kita, bukankah kita dikatakan firman Tuhan, jikalau engkau ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu, aku dikatakan Tuhan ada dalam hidupmu dan hidupmu ada dalam aku. Sama-sama ada di dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hidup kita dan Tuhan juga ada dalam hidup kita ini, yang akan mengendalikan seluruh hidup kita. Begitu juga dukun, kalau sempat dia bersemayam di hati kita, di pikiran kita, di tindakan kita, perbuatan kita, apa yang terjadi? Pastinya kita akan menuruti segala apa yang menjadi perintah. Dan memang heran, lebih banyak orang melakukan perintah iblis daripada perintah Allah. Kalau dukun berkata bahwa ayam warnanya hitam, telurnya hitam, diusahakan, diupayakan. Tapi berbicara untuk kebenaran firman Tuhan, dikatakan lakukan ini, tidak ada yang mau. Kenapa orang lebih dominan kepada dukun daripada kepada Tuhan? Karena dukun kerjanya langsung, ekspres. Ada di luar langsung penjaga tubuh. Ya. Makanya anak-anak dikatakan dukun, pasang ini, pasang itu, supaya aman anakmu, biar gak kena palasit anakmu, biar gak kena sentuh anakmu, biar tidak dirasuki setan anakmu. Langsung cepat kita mengerjakan itu. Tetapi ketika dikatakan firman Tuhan,
berbicara, lakukan ini kebenaran firman Tuhan. Rajin beribadah, datanglah terus beribadah. Ketika dikatakan itu, sedikit orang yang melakukannya. Kenapa? Karena iblis sifatnya langsung memberikan tanda nyata. Tuhan seolah-olah tidak membuat tanda nyata, tetapi sesungguhnya Allah itu adalah penyertaannya roh adanya. Dan sesungguhnya ingat, seberapa hebat pun iblis itu, seberapa kuat pun iblis itu, ingat, seperti orang gereja waktu itu yang mengalami kerasukan setan legion itu, yang pasukan ribuan iblis. Legion itu adalah berbicara tentang ribuan pasukan iblis yang masuk dalam diri orang itu. Tapi ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Yesus belum melakukan pengusiran, tetapi ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Legion itu langsung mulai kepanasan. Legion itu mulai merasa kalah dan akhirnya mau menyerah. Tapi dia menyerah, tidak mau kosong. Dia menyerah, akhirnya dia meminta imbalan. Apa yang diminta? Pergi ke satu tempat. Ingat, bahwa sesungguhnya sebanyak apapun kuasa kegelapan di dunia ini tidak mampu menandingi kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Masihkah kita mau percaya kepada dukun? Masihkah kita mau percaya kepada kuasa iblis? Seharusnya tidak lagi. Itu bukti nyata legion yang ribuan pasukan iblis. Yesus datang saja, belum menghati, sudah dia takut, apalagi menghati. Dan hari ini, mari, jangan lagi percaya tipu muslihat iblis. Haleluya. Jangan lagi percaya kepada kuasa-kuasa perkebunan, kuasa-kuasa yang mengajak kita untuk jauh daripada Tuhan. Kita tahu memang iblis itu ada, kita tahu memang kuasa iblis itu memang betul ada. Buktinya di zaman Musa, ketika Tuhan berfirman, apa yang di tanganmu Musa? Tongkat. Letakkan tongkat itu, lemparkan tongkat itu, dan menjadi ular. Lalu pegang ekornya, dipegang jadi tongkat. Orang Mesir pun dapat melakukan itu. Dia buat juga seperti itu, dapat juga membuat ular. Namun apa yang terjadi? Ditelan oleh ular daripada Musa. Ular-ular yang dibuat oleh orang Mesir. Yang artinya adalah bahwa sesungguhnya tidak ada kuasa setan itu lagi lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Jadi ngapa lagi kita mengandalkan dukun? Ngapa lagi kita mengandalkannya? Tidak ada setan yang sakti dalam dunia ini. Ya. Tidak ada. Siapa setan yang pertama itu? Itulah Lucifer, seorang malaikat Tuhan yang dicampakkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu pemimpin setan. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara terima kasih, sesungguhnya siapa yang menciptakan malaikat itu? Allah sendiri. Siapa yang menciptakan Lucifer? Allah sendiri. Allah mampu menghantam Lucifer. Pimpinan daripada setan adalah Lucifer. Dan yang menjadi pimpinan Lucifer ini siapa? Sebelum dia jatuh dalam dosa dan menjadi iblis siapa? Yaitu Tuhan. Jadi sesungguhnya iman yang sudah kita punya itu udah lebih hebat daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi ngapain lagi kita andalkan? Maka dikatakan di Tuhan selanjutnya di situ, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan dalam dirimu, hari ini aku tidak dapat lagi engkau goda iblis. Haleluya. Ya, kita katakan dalam diri kita, tidak mampu lagi. Iblis tak berdaya lagi. Iblis tidak punya kuasa lagi dalam hidup kita, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Tapi ingat, sekalipun kita sudah ditebus oleh Tuhan, bukan berarti otomatis
seolah-olah kita memiliki ilmu dalam di dalamnya. Tidak, tetapi sesungguhnya akan dilakukan continue, terus menerus. Iman percaya kita itu akan terus menerus kita pupuk, kita bawa terus menerus. Supaya apa? Supaya kita ini kuat di dalam Tuhan. Ayat ke-13, ya, ayat ke-13, ayat 12, maaf. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara harus perlu tahu, iblis itu memiliki pemerintahan. Ya, iblis itu memiliki pemerintahan. Tuhan kita itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iblis juga membuat demikian. Bapaknya Lucifer, anaknya siapa? Itulah para nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Dan menjadi Allah Anak itu, Allah Roh Kudus itu, kalau dalam iblis pemerintahannya adalah praktik-praktiknya, hamba-hambanya. Jadi oleh sebab itu, hari ini perlu kita ketahui ada pemerintahan iblis juga. Makanya setiap kita memerangi kuasa kegelapan, kerajaan yang kita perangi itu sama dengan meruntuhkan seluruh kekuatannya. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini ingatlah bahwa sesungguhnya iblis itu memiliki pemerintahan, punya pemerintahan dalam hidupnya. Jangan kita tertipu. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengajar kita, membawa kita, mengarahkan kita, iblis juga punya hamba-hambanya. Siapa yang mengajak kita dulu melakukan dosa? Secara khusus kaum hamba, siapa yang membawa dulu engkau menjadi orang-orang yang suka pemabuk? Engkau dilahirkan belum pemabuk. Engkau dilahirkan menjadi besar sampai SD belum pemabuk. Kenapa sudah menjadi besar menjadi pemabuk? Siapa yang mengajakmu pada waktu itu? Dan lihat, orang yang mengajakmu itu apakah sudah bertobat atau belum? Kalau sudah bertobat dan mengajakmu, berarti engkau ketinggalan. Siapa yang mengajakmu dulu merokok? Ingat-ingat dulu, kaum bapak, kaum ibu yang masih merokok. Siapa dulu yang mengajakmu? Ingat. Lihat dulu dia, apakah sudah bertobat atau belum? Kalau sudah bertobat berarti itu terlambat. Kalau belum, jangan engkau mau ikut sama dia. Kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Karena peperanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, roh-roh teritori, ya, roh-roh yang berkuasa daerah kita, yang berkuasa dalam pikiranmu, yang berkuasa dalam hatimu. Oleh sebab itu hari ini harus saudara-saudara berdoa. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah di sini artinya bukan pemerintahan kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bukan. Itu bukan musuh kita, itu adalah pemimpin kita yang kita harus hormati. Yang menjadi bupati kita hormati, yang menjadi kepala desa kita hormati, yang menjadi kepala dusun kita hormati, yang menjadi RT daerah kita itu kita hormati, yang menjadi RW kita hormati, yang menjadi pemimpin agama kita hormati, siapapun dia, lain agama pun hormati.
menjadi musuh kita adalah roh-roh jahat. Apa itu roh-roh jahat? Itulah tadi kuasa-kuasa tipu muslihat dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang terkasih. Nah, ini dia ayat 13. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan itu. Apa saja perlengkapan itu? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Haleluya. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju dirahkan keadilan. Di ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya Allah sudah memberikan kita perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Namun tidak cukup sampai di situ. Kalimat ambil ini adalah suatu tindakan dalam hidup kita. Kita datang beribadah sama dengan kita mau mengambil perlengkapan senjata Allah. Kita datang beribadah, kita dengarkan firman Tuhan, mengambil senjata perlengkapan Allah, mengambil perlengkapan kita. Apa yang kita butuhkan peperangan hari besok, peperangan hari lusa, peperangan satu minggu ini apa? Kita ambil semuanya pada waktu kita di dalam ibadah. Bukan berarti tidak butuh lagi doa. Di hari Senin nggak butuh lagi doa, hari Selasa nggak butuh lagi. Sudah didoakan semuanya pada hari Minggu. Doa makan pun sudah didoakan langsung. Santap. Enggak seperti itu. Artinya kita mengambil hari ini perlengkapan kita, lalu kita kerjakan dalam rumah kita. Kita lakukan semuanya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya apa di sini dikatakan? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi tanpa perlengkapan rohani dalam hidup kita, kita tidak mampu melawan. Makanya kenapa kaum bapak ini masih ada yang masih terikat rokok, karena belum mengambil persenjataan Allah dalam hidupnya. Masih lebih menyukai rokok itu. Kenapa kaum bapak lebih banyak, lebih suka masih nongkrong di warung pegang kartu? Karena belum mengambil perlengkapan Allah. Kalau sudah mengambil perlengkapan Allah itu, engkau tidak lagi mencintainya. Haleluya. Haleluya Pak Bapak. Tidak lagi kau cintai rokok, tidak lagi kau cintai kartu itu, tidak lagi kau sukai biliar-biliar itu. Tidak lagi kau sukai itu. Engkau akan pasti tinggalkan karena perlengkapan rohani sudah kau ambil, sudah kau bawa dalam hidupmu. Kaum bapak yang masih suka mabuk-mabuk, yang masih mengkonsumsi alkohol, sudah dirancang undang-undang khusus alkohol. Jangan sampai engkau ketangkap nanti gara-gara alkohol. Sudah dirancang itu undang-undang. Jadi gak perlu lagi saudara pergi-pergi ke tempat-tempat beralkohol itu. Kalau engkau mau minum, campur dengan susu. Seperti bir hitam itu bisa dicampur dengan susu itu, lebih putih enak. Ini susu kadaluarsa yang kau beli terus. Sudah tahu kadaluarsa, diminum terus. Apa enggak gembung, apa enggak sakit perutnya, apa enggak muntah. Orang sudah kadaluarsa semuanya.
Ya, susu kadaluarsa itu tua. Ya, baunya minta ampun, tapi juga tetap suka di situ. Ya, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, tinggalkan itu. Daripada engkau nongkrong di warung, beli teh manis, beli kopi, hei kabiku, buat di rumah. Ada alasan ke bapak ini ngopi di warung, buat di rumah, buat lebih manis daripada yang di warung. Berikan sajian-sajian khusus buat kaum bapak itu, biar enggak ada alasan ke warung dulu minum teh manis. Ya. Sekali-sekali ibu itu ikut juga minum teh manis. Jangan ke teh manisnya yang dicari. Mari saudara-saudara, tinggalkan itu, kenakan perlengkapan seluruh perlengkapan senjata Allah, jauhkan itu dari hidupmu. Jangan nanti kalau sudah undang-undang itu dirancang jadi, lalu datang telepon, oh bapak ketangkap minum tuak. Paling saya katakan selamat kamu masuk jeruji. Tinggalkan itu. Haleluya. Kamu bapak, tinggalkan. Enggak mati kan saudara, kalau saudara tinggalkan enggak mati, justru semakin sehat. Kalau ada berkata semakin tegang leherku ini, itu beradaptasi. Itu karena beradaptasi. Yang tadinya alkohol yang kita minumi tiba-tiba tidak kita minum, lalu kita makan. Karena sudah nutrisi semua yang masuk dalam tubuh kita, wajar dia tegang. Karena selama ini tidak ada nutrisi yang kita makan. Kita makan enak-enak makanan dihancurkan oleh minuman-minuman keras. Jadi makanya badan saudara itu tetap segitu saja, nggak gemuk. Lihat bapak senang gitu, dan makin sukses terus. Nggak pernah selera makan tapi gemuk. Mari, bukan berlomba gemuk yang saya maksudkan, tetapi hiduplah pola hidup yang sehat. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan peperangan. Supaya kamu dapat berdiri, bertahan. Maka pujian berkata, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita mampu bertahan. Ya. Supaya keluarga itu tetap bertahan. Supaya keluarga itu bukan berarti saya katakan tidak lagi menghadapi persoalan. Ketika ada persoalan tidak lari lagi ke orang tua, tapi dia hadapi kenyataan hidup. Sama itu antara parang dengan batu gosok. Kalau parang ini lari dari batu gosok, kapan parang itu tajam? Akan selalu tumpul. Kalau batu gosok itu juga tidak mau, parang pun tidak akan menjadi tajam. Parang dan batu gosok sama-sama menggesek, sama-sama hancur, tetapi hasilnya bagus. Parang akan berkata, terima kasih batu gosok, engkau sudah membuat aku tajam dan mampu mengalahkan tantangan-tantangan. Kayu besar mampu ditumbangkan, dapat ditebang. Datang batu gosok, terima kasih juga. Saya tidak karatan di sini, tetapi saya semakin mengkilat.
sebab itu saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini supaya kita dapat bertahan, ambil seluruh perlengkapan itu. Jadi berdirilah tegak. Kalimat berdiri tegak ini kita perhatikan tentara, kita perhatikan polisi. Berdiri mereka itu tidak ada yang berdiri seperti ini, gak ada. Tapi berdiri tegak, dia lurus selurus-lurusnya, dan barisan mereka itu rapi. Tegak dia lurus, tegak dia berdiri, menjadi seorang pria ya, yang tidak takut kepada apapun. Adapun persoalan tidak takut, adapun tantangan tidak takut, dia berdiri tegak. Dan bukan hanya postur tubuh, tetapi bersama dengan Tuhan dia mampu mencapai itu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang. Kalau kita sudah mengenakan seluruh perlengkapan Allah, ikat pinggang itu dibutuhkan. Seperti celana itu dibutuhkan ikat pinggang. Beda dengan celana karet, mungkin tidak dibutuhkan. Tapi celana itu dibutuhkan ikat pinggang. Baju ibu-ibu yang dress pun dia pakai ikat pinggang, biar kelihatan bodinya. Laki-laki butuh ikat pinggang biar gak melorot. Dibutuhkan itu ikat pinggang itu mengencangkan. Di sini dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita ini harus menjadi pribadi-pribadi yang suka kepada kebenaran, yang suka mendengarkan kebenaran. Jangan suka mendengarkan kalimat bohong, jangan suka menyampaikan kalimat bohong, jangan suka berbohong. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Haleluya. Jadi pelaku-pelaku kebenaran. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri kepada orang-orang yang suka korupsi dan kaya. Jangan iri. Tetapi sesungguhnya biarkan mereka kaya oleh karena kefasikan. Biarkan mereka kaya oleh karena korupsinya. Pada akhirnya ketika Tuhan datang, mereka dihanguskan oleh itu semua. Mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita, ya sekalipun mungkin kita yang sampai kurus kita karena melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan engkau takut. Sekalipun engkau hampir bahkan sampai mau mati pun, sekalipun seperti janda Sarfat itu, tinggal hanya mengumpulkan 2-3 potong kayu. Setelah itu kami masak, kami mengolah makanan yang ada itu. Setelah itu kami mati. Walaupun demikian adanya, sampai sempitnya keadaan ekonomi itu, tapi berbicara kebenaran, tetaplah kebenaran. Kebenaran itu akan membela hidupmu. Tidak usah kau nyatakan kebenaran itu, dia sendiri akan membela kebenaran. Kebenaran itu akan muncul tepat pada waktunya. Enggak usah kau paksa-paksa kebenaran itu datang. Datang sendiri kebenaran itu. Dan berbagi silahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopuk keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang
penjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita lihat di sini berbaju zirah, baju, ingat ada baju, ada ikat pinggang, ada kasut. Di situ dikatakan tadi apa? Kaki kita berkasutkan, kaki kita memiliki kasut. Pergunakanlah perisai iman. Dan juga di sini dikatakan ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah seperti helm. Ya. Kalau kita lihat pemain jangka, yang pemain seperti pisau itu kan itu dilindungi bagian kepala. Itu ketopong. Jadi seluruhnya sudah ada, mulai dari kepala, baju, ke pinggang, bagian kaki sudah ada, perisai iman sudah ada. Ternyata masih ada satu lagi yang belum diperlengkapi oleh senjata Allah. Apa itu? Apa itu? Yaitu punggung kita ini. Punggung ini di bagian mana? Belakang atau depan? Belakang. Yang ternyata yang diperlengkapi oleh Allah bagian depan untuk siap berperang. Tetapi jikalau engkau berbalik arah daripada Tuhan, membelakangi Tuhan, punggungmu ini menjadi sasaran empuk oleh iblis. Dan tidak ada perlindungan bagi punggung kita. Dan dengan Tuhan engkau balik, sesungguhnya iblis dengan mudah menyerang. Bagaikan Amalek. Amalek itu menyerang dari belakang, bukan dari depan, tapi menyerang dari belakang. Mari saudara-saudara beribadah. Kalau seluruhnya hidup kita sudah diperlengkapi, ada bagian yang tidak ada perlengkapannya. Itulah pundak kita ini, punggung kita. Punggung kita ini kalau bahasa Batak tanggurung. Enggak ada di sana perlengkapannya. Sangat mudah disasar oleh musuh. Ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, sama ini dengan engkau berbalik dari Tuhan. Tidak lagi engkau mengarah kepada Tuhan. Seandainya pun ada musuh dari depan, karena engkau mengarah kepada Tuhan, ada perlindungan. Haleluya. Tetapi ketika engkau berbalik ke arah, punggungmu yang kau kasih ke sana, engkau balik ke belakang, sangat mudah diserang kuasa kegelapan. Sangat mudah engkau jatuh, sangat mudah engkau terpelecok, sangat mudah engkau meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Dan oleh sebab itu mari hari ini, saudara-saudara yang terkasih, perlengkapilah perlengkapan rohani dalam hidupmu. Haleluya. Perlengkapilah perlengkapan rohani dalam hidupmu. Dan ingat, masih ada punggung yang belum ada penjaganya, belum ada perlengkapan rohani sana. Dan oleh sebab itu, jangan pernah berbalik daripada Tuhan. Jangan kau pernah tinggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun situasimu hari ini, keadaanmu hari ini, ingatlah, jangan kau berbalik daripada Tuhan. Tetapi majulah terus. Sekalipun mungkin tubuhmu berdarah-darah, mungkin berlumuran darah karena sakit yang kau rasa, bahkan berluka-lukaan, penuh dengan luka hidupmu. Ya, mungkin luka perkataan suami, luka perkataan istri, penuh dengan luka perkataan mertua, penuh luka perkataan menantu, penuh luka perkataan tetangga, penuh luka perkataan saudara-saudara kita. Ingat, jangan belakangi Tuhan, tetaplah maju. Haleluya, haleluya, tetaplah maju. Apapun yang dikatakan oleh sekelilingmu, majulah terus. Perlengkapan rohani itu menjaga hidupmu. Tidak akan dikatakan salah. Gunakanlah perisai iman. Panah api dari sejahat tidak akan mampu menembus itu. Sehebat
tidak akan mampu menembus hidupmu karena perisai iman itu dibutuhkan. Majulah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Majulah terus dalam Tuhan. Belum bakal lihat penyertaan Tuhan hari ini, mungkin besok, mungkin 1 minggu lagi, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin generasimu, anak-anakmu yang menerima itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mulailah taburkan benih-benih rohani dalam hidupmu. Ketika kau taburkan benih-benih rohani dalam hidupmu, kalau tidak sempat lagi engkau terima tuayan-tuayan itu, ada generasi kita, anak kita yang menerima. Apakah kau rindu? Apakah kau ingin anak-anak kita juga mengalami hal-hal seperti kita? Tidak rindu kan? Tidak ingin kan? Itulah sebabnya kita mempersiapkan mereka. Di dalam harta duniawi kita persiapkan mereka rumah, kita persiapkan mereka tanah, kita persiapkan mereka usaha, kita persiapkan mereka dengan kekayaan. Masa dalam hal rohani kita tidak mau mempersiapkan bagi mereka? Harta duniawi ini gampang musnah, habis. Harta duniawi ini gampang musnah, habis. Tapi harta rohani, harta di dalam Tuhan tidak pernah akan habis. Selalu continue. Generasi anak kita yang ke-1, kepada cucu kita, kepada cucu kita, semuanya menikmati. Jadi harta rohani itu lebih berharga adanya. Haleluya. Oleh sebab itu, pergunakan perisai iman dalam hidupmu. Tetaplah maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini perlengkapan rohani, biarlah itu menjadi bagian hidup kita hari ini. Jangan lagi tinggalkan Tuhan, jangan lagi berbalik dari Tuhan, jangan lagi kita berbalik. Namun sesungguhnya tetaplah maju di dalam Tuhan. Ketika kau belakangi Tuhan, engkau menjadi sasaran empuk oleh iblis. Tuhan memberkati